Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama Zona Forex. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat dan tentunya luar biasa. Oke, hari ini Zona Forex mengajak teman-teman waktunya belajar. Belajar yuk. Program belajar yuk kali ini yang akan kita bahas adalah cara menentukan stop loss dengan menggunakan Fibonacci retracement. Apa itu stop loss? Stop loss adalah istilah yang menggambarkan batasan untuk membatasi kerugian yang dialami oleh trader atau investor, baik ketika membeli atau menjual. Oke, ini adalah chart di XAUUSD ya, dan kita gunakan time frame H1 untuk kita biasa tentukan titik entry kita. Dan strategi ini ya, cara untuk menentukan stop loss ya dengan menggunakan Fibonacci retracement. Yang pertama kita setting dulu ya komposisi atau level-level di Fibonacci retracementnya. Contohnya seperti ini. Ini teman-teman bisa setting dulu seperti ini ya. Ini contohnya ya, kita masuk properties. Oke, kemudian level. Nah, settingannya seperti ini ya. Ini bisa di setting dulu seperti ini ya. Jadi ada tambahan level ya, ada stop loss 78,6% ya. Kemudian atau 0,786% yang pojok kanan ya. Kemudian ada stop loss 15% ya, kalau di pojok kanan minus 0,15%. Nah, ini sebelum kita gunakan setting dulu seperti ini ya. Benar-benar pastikan dulu. Oke. Sudah. Oke, setelah itu kita klik selesai ya. Jadi sudah ada settingannya, nanti bentuknya seperti ini ya. Ini bentuknya, saya pindah ke sini biar jelas. Oke, bentuknya seperti ini. Ya, ini bentuknya. Ya. Bentuknya seperti ini. Oke, setelah disetting seperti ini ya, ini saya hapus dulu. Setelah disetting seperti itu untuk Fibonacci retracementnya, teknis strategi ini ya, untuk kita analisanya, untuk kita tentukan stop lossnya ya dengan menggunakan Fibonacci retracement, kita praktekkan ya. Contoh ini di XAUUSD di pergerakan hari kemarin ya, di tanggal 11 Maret ya. Nih. Oke, yang pertama ya, cari dulu support and resistance ya. Cari dulu support dan resisten. Yang kedua, pastikan ketika harga berada di area penting. Oke. Yang ketiga, pembentukan pattern ya, baik single pattern, double pattern atau triple pattern. Kemudian yang keempat, hitung range harian ya. Hitung range harian itu biasanya market normal ya, itu di kisaran $20 sampai dengan $30 per hari. Yang kelima, kita tarik Fibonacci retracement ya. Nanti kita akan praktekkan ya secara langsung. Dan yang keenam, take profit bisa sampai target di area retracement ya di 50% atau menggunakan risk ratio 1:1, 1:1,5 atau 1:2, tergantung dari pergerakan market, tentunya seperti itu. Kalau untuk kita taking profit bebas ya, mau berapa aja, tapi kalau mau dibatasin itu strategi teknisnya ya. Oke, nggak lama-lama langsung kita praktekkan ya. Ini saya ulangi ya, ini di time frame H1 untuk di market XAUUSD. Yang pertama tadi ya, caranya adalah cari dulu support dan resisten. Oke, langsung kita praktekkan. Ini support dan resisten. Ya, kita temukan yang pertama di sini, ini area support. Oke, kisaran di sini. Sorry, ini area resisten ya. Ini area resisten, kemudian area support di kisaran di sini ya. Ini ya, ini support yang berdekatan dengan market ya. Ini supportnya. Nah, ini supportnya. Di mana ini false break ya, ini terjadi false break karena ini kan support terkuat nih 1974 ya. Ini support terkuat ya, terus yang di atas ini resisten terkuat yang berkali-kali gagal ditembus lah, atau istilahnya berkali-kali disentuh nih.
ya di 2004 sampai dengan 1974. Contoh kita praktekkan di hari ini ya, di hari ini ya, kita buat analisanya di hari ini, di hari Jumat terakhir kemarin. Oke. Kemudian yang berikutnya ya, yang kedua, poin kedua adalah pastikan ketika harga berada di area penting. Berarti kalau kondisinya berada di area penting, nah kesimpulannya gambaran kita adalah ketika market naik ya, ini gambaran kita ya, naik berada di area ini nih, contoh di harga 2004. Nah, market berada di sini. Berarti ini adalah target entry kita ya. Berarti target entry sell kita di area sini. Nah, caranya seperti apa? Contoh ya, karena kita sudah punya, ini adalah area resisten, kita punya target di area sini ya. Nah, kemudian yang kedua ya, yang ketiga ya, pastikan pembentukan pattern di area sini. Nah, kan seperti itu. Baik single pattern, double pattern atau triple pattern ya yang berada di area sini. Contoh kita gambarkan di sini terjadi pattern bearish engulfing contoh. Ya, bearish engulfing berarti ini warna merah dulu ya yang terbentuk. Kita buatkan di sini ya. Ini contoh ya, teman-teman. Oke. Saya perbesar biar gampang. Oke, ini ada bearish engulfing. Contohnya di sini. Contoh di sini ya. Oke. Kemudian ada namanya bullish ya, hijau. Sebentar saya gambarkan dulu ya. Oke, ini contoh naik, ini contoh turun. Oke. Nah, contoh seperti ini. Nah, ini kan berarti artinya bearish engulfing nih ya. Ini kan bearish engulfing. Candle hijau dimakan oleh candle merah, betul ya. Nah, setelah muncul yang namanya bearish engulfing ya, berarti kita bisa tentukan target entry kita. Nah, biasanya ini ada dua ya strategi entry ketika membentuk bearish engulfing seperti ini. Pastikan dulu dari candle merah ini di time frame 1 jam ya, ini benar-benar menyelesaikan tugasnya dulu lah ya, atau membentuk candle sempurna ya, dalam arti sampai dengan close-nya H1 seperti itu. Dan di candle berikutnya akan muncul ya. Candle berikutnya muncul, bisa entry langsung ya jika Anda tidak mau menawar. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda bisa entry di area 50% dari candle merah ini. Nah, seperti ini. Contoh kita entry-nya di 50% ya. Contohnya di sini nih, anggapnya di sini ya, 50% kurang lebih di sini di 2002. Contoh ini saya ganti warna hijau, ini titik entry kita. Oke. Nah, kita udah setting ya. Ini titik entry kita di harga 2002. Oke, ini titik entry kita. Ya. Setelah itu pastikan dari pergerakan ini ya, pergerakan di area resisten ini ya, yang keempat kan kita hitung range harian dulu ya. Contoh kita hitung range harian dulu. Contoh harga sempat menyentuh di area 1974 contoh gitu. Menyentuh di sini ya, awalnya di sini, terus kemudian dia naik ya, naik pastikan ya. Contoh turun dulu sampai sini, terus ini naik contoh. Nah, dalam satu hari itu kita bisa lihat harga terendahnya adalah 1974. Contoh di situ. Harga tertingginya ya, mungkin kasiran ini kan harga tertinggi nih. Nah, tertingginya ini di kisaran contoh di kisaran 2008 ya, 2008 berarti 74 ke 2008 berarti ada $38, betul ya. Ya, kurang lebih ada $38 di area sini. Ya, di sini ya. Nih, 34 ya, 74 ke 2004 kan ada 30 berarti 34 ya, 34 high-nya. Berarti sudah masuk di kisaran 20 sampai dengan $30.
betul ya di sini. Nah, setelah itu kondisinya ketika sudah membentuk 30 dolar ya, di kurang lebih 34 dolar, kita entry di 2002 ya. Kemudian kita tarik Fibonacci-nya ya, tarik Fibonacci-nya yang pasti dari bawah, dari sini ya, sampai dengan area titik entry kita. Nah, di 50% di sini. Di 50% dari candle merah ini ya. Nah, kemudian ini kita tarik di sini yang paling bawah ini ya. Nih, kita tarik ke atas ya, kita ketemu, kita entry di 2002 ya. Nah, ini pasang stop lossnya di sini. Nah, ini pasang stop lossnya. Kita ganti warna merah. Nah, ini pasang stop lossnya di sini. Nah, nih, kita pasang stop lossnya. Setelah kita tarik Fibonacci ya, targetnya entry kita di 2002, oke. Kemudian pasang stop lossnya di 2009 di sini. Nah, ini strateginya untuk kita tentukan titik stop loss ya, dengan menggunakan Fibonacci retracement. Target profit sampai berapa? Nah, target profit bisa sampai di area 50%. Ya, saya tadi bilang. Nah, di sini nih 50%. Oke. Nah, bisa di 1982 di area sini ya. Berarti ini target entry sell ya, kemudian ini target taking profit kita di 1982, pasang stop loss di 2009. Jadi ini strateginya ya. Jadi taking profit bisa sampai 50% untuk Fibonacci retracement-nya ya, atau menggunakan risk ratio 1:1 atau 1:1,5 atau 1:2 ya. Kita hitung aja resiko dari entry ini sampai ke stop loss ini berapa. Ya udah, nanti itu target profit kita, kalau setengah berapa tinggal dihitung aja ya. Nah, ini strateginya seperti ini ya. Ini ketika menggunakan Fibonacci retracement untuk target stop loss kita. Kemudian ini dari sini paham ya teman-teman. Nah, contohnya seperti ini, saya praktekkan lagi. Ini saya hapus dulu ya, supaya enak. Ini saya hapus dulu. Oke ya. Contoh yang lain, contohnya seperti ini. Nah, ini kita analisa ya di hari ini ya. Ini di tanggal berapa? Tanggal 8 sampai tanggal 9 Maret lah ya, yang ini ya. Nah, sebelumnya ketika kita sudah lihat resisten ya, kita pantau di sini. Ini ada resisten ya, ini ada support. Oke. Nah, entry kita di mana ya? Pastikan kalau ini berarti kan, kalau tadi kan sell ya di sini. Ini kita pastikan entry kita adalah di bawah, yaitu buy. Kalau kondisi market turun sampai area support terkuat ini ya. Nah, kebetulan di sini kita lihat ini ada namanya doji nih. Nah, pas di area support. Jadi kan kita tahapan untuk menentukan area stop loss atau entry ya, menggunakan Fibonacci. Yang pertama, cari dulu support dan resisten. Ini ada support dan ada resisten ya, sudah kita tentukan. Kemudian pastikan ketika harga berada di area penting. Nah, kemudian ini di area penting nih kita pantau. Oke, kita pantau. Oh, ini ada di area penting ya. Terus kemudian kita hitung ya, kita lihat pembentukan pattern. Nah, di area penting ini ada nggak pattern yang terbentuk? Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini kan harga turun nih, sudah sempat break ya, tapi dia naik lagi. Tapi ini kan belum terjadi namanya pembentukan pattern. Kita belum tahu ini jenis pattern apa gitu loh. Nah, ternyata pembentukan pattern berikutnya adalah di 1 jam berikutnya nih. Ada namanya doji ya, atau long legs doji, tapi ini seperti doji ya. Nah, ketika sudah seperti ini nih, bisa jadikan titik entry kita ya, ketika sudah membentuk jenis pattern seperti ini ya. Nah, yang kemudian tadi yang keempat, hitung range harian kisaran 20 sampai dengan 30 dolar. Kalau kita perhatikan dari pergerakan pembukaan ini ya, sampai dengan harga terendahnya membentuk area support ini ya, Anda bisa lihat ini kan ada selisih kurang lebih baru 15 dolar ya, kurang lebih 15 dolar ya. Di sini dari atas ini sampai sini nih kurang lebih 15 dolar. Berarti kita memang
resiko masih ada ke bawah ya. Istilahnya kalau ini dia break terus ke bawah itu masih akan mengejar di kisaran $20, maksudnya seperti itu. Tapi poin utama di sini adalah ini sudah pembentukan pattern ya. Ini sudah terjadi pembentukan pattern dan sudah berada di area support. Dan ini bisa kita tentukan. Yang kedua, tarik Fibonacci retracement-nya. Nah, tarik Fibonacci retracement yang pasti dari atas, dari sini ya, swing atasnya ini, ya titik atasnya ini, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, tepat di entry kita. Contoh entry kita, ini kan di candle berikutnya anggap aja di sini ya, nih, ya, ya kita buy. Sebentar, kita buy-nya berarti kita ganti warna hijau ya. Contoh udah tentukan ini. Oke, buy-nya di sini. Sebentar kasih ganti warna hijau dulu. Oke, ini titik buy kita, contoh di area ini ya, di 0% nya ya, ini kan titik buy kita. Oke, di 1976 ya, pasang di situ. Kemudian ini stop loss saya ganti warna merah. Ya, ini warna merah. Stop lossnya berarti di sini nih. Nah, di 1964. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita sudah pasang seperti ini, kemungkinan besar kecil ketika stop loss kita kejemput ya. Ini udah naik. Nah, target taking profit sampai berapa? Nah, kalau ini target profitnya, karena ini kan 50%-nya kan di area sini nih, kisaran 2016 ya kan. Nah, taking profit jadi area resisten terdekat. Boleh, itu teknisnya ya. Jadi taking profit itu bisa dipakai di target selanjutnya ya, harga target selanjutnya di area penting, contoh di resisten, bisa di support ya, bisa di area retracement ya, atau kalau teman-teman menggunakan EMA ya bisa di targetnya EMA, moving average ya. Nah, itu bisa ya, itu strategi teknisnya, atau bisa di area trend line kalau Anda tarik garis trend line ya. Jadi seperti itu. Bisa juga menggunakan risk ratio 1:1 atau 1:1,5 atau 1:2. Nah, seperti itu. Kalau ini kan ini bisa 1:2 nih ya. Besarannya dari stop loss ini ya, kita copy di atasnya ini 2 kali. Nah, mungkin di area sini tepat. Nah, ini teknis strategi ya, menggunakan penentukan stop loss dengan menggunakan Fibonacci retracement. Jelas ya teman-teman ya. Itu contoh 2-nya. Terus kemudian contoh ketiga, kita bisa gunakan yang ini nih. Nah, ini stop loss yang di 78,6%. Ini kita gunakan untuk market trending ya, uptrend atau downtrend. Ini saya bersihkan dulu ya. Saya akan praktekkan. Ya, contoh market trending ini kan trending nih. Nah, ini kan naik terus ya. Nih, di beberapa hari, di beberapa minggu kan naik. Nah, kita teknisnya seperti apa? Teknisnya seperti ini nih. Nih, ya. Kita ambil contoh. Ini kan trending naik nih, ya. Ya, ini ada swing kecil nih. Ini naik ya, naik. Nah, naik ini kita tarik yang namanya Fibonacci retracement langsung seperti ini. Jadi, yang pertama kalau market trending ya. Kalau market trending setelah kita gunakan support and resistance tadi ya. Ini kalau market trending catatannya adalah pastikan harga ya. Ini setelah kita contoh ini kan ada area resisten nih. Contoh di sini ya. Ini ada area resisten ya. Ini ada area resisten. Saya gambarkan dulu ya, kurang lebih di sini ya. Ini ada area resisten. Poin pertama tentukan support dan resisten kan gitu. Ini area resisten. Kemudian ini area support. Nah, ini adalah area support. Contoh di sini. Karena ini kan ada penolakan di sini ya. Ini ya. Nah, oke. Ini adalah area resisten, area support ya. Struktur candle yang terjadi di sini berarti ketika kita analisa di ini udah hari-hari ini ya, hari-hari yang kemarin, contoh hari kemarin kita analisa untuk hari ini, berarti kan ini belum ada nih, contoh seperti ini. Nah, contoh seperti ini ya. Ini kan ada resisten ya, ada support. Oke. Nah, hari ini seperti ini. Nah, kemudian teknis yang kita pakai yang menggunakan 78,6% itu ya ketika market terjadi breakout structure ya. Nah, ini breakout structure. Jadi
dia breakout, ini kan breakout nih ya, breakout ya, pastikan ini breakout ya, area resisten ya, kemudian dia ada retest ini ya, ini ada retest membentuk long legs doji, dia naik lagi ya, naik ya, nih naik ya, nah ini naik sampai sini ya, kemudian dia ada long legs doji lagi, dia kemudian dia turun. Nah ketika dia membentuk long legs doji ini dan ada 3 struktur candle merah yang ini ya, berarti ini kan tandanya market akan berbalik turun nih ya. Nah titik entry kita bisa tarik Fibonacci retracement 50%. Nah bisa jadi kalau kita tarik ini kan trending nih naik, sorry, nah, ini ada break of structure ya, ada break of structure ya, sebentar ya. Oke, sampai sini ya. Oke, nah ini kan marketnya naik, breakout structure ini ya, breakout area resisten ya, naik, terjadi reversal ya, ada pembalikan arah di sini ya, ada 3 candle ini kan mengisyaratkan ada pembalikan arah ya. Cuman titik entry kita kan kita cari di area 50 sampai dengan 61,8%, contohnya seperti itu ya. Nih, nah kemudian kita bisa cari titik entry kita, contoh ya, setelah terjadi pergerakan ini tren naik ya, break of structure ini naik ya, ini ada terjadi koreksi, kita entry kita targetnya kan bisa di area 50 sampai 61,8%, tapi dengan syarat tadi ya, yang ketiga pembentukan pattern ya, seperti itu. Ini kan ada area resisten ya, tadinya kan area resisten yang sekarang jadi support. Nah dipastikan di 61,8% ini atau di area support ini ada terjadi yang namanya pembentukan pattern. Nah kebetulan ini ada long legs doji nih, nah ada long legs doji ya, kemudian kita tarik Fibonacci-nya kan sudah tadi, ini ada long legs doji, berarti ini adalah titik entry buy kita ya. Di candle berikutnya ya, setelah long legs doji ini terbentuk sempurna di candle H1 ya, candle berikutnya adalah target entry kita. Berarti di mana? Contoh di 61,8% ya, saya paskan di situ, contoh di situ. Jadi saya ganti warna hijau dulu. Oke, ini kita ganti warna hijau ya. Berarti taking profit kita, sorry, entry kita di sini di level harga 1919. Nah, stop lossnya di sini nih 78,6%. Berarti di area ini saya ganti warna merah. Oke, ini stop loss kita di sini. Nah, di level 1911. Perhatikan saya geser. Nah, jadi ketika di sini membentuk long legs doji, di candle berikutnya kita entry posisi contoh di 1919, pasang stop lossnya di 1911. Nah seperti ini, dan kondisi market bergerak naik. Nah taking profit sampai mana? Area sini nih, area sini nih. Jadi kan jadi resisten ya, ini kan jadi resisten nih, ini kan jadi resisten. Langsung kita tandai nih, oke ini adalah resisten yang terbentuk. Oke, nah ini adalah area take profit ya, sorry, area take profit 1945. Berarti dari 1919 sampai dengan 1945 ini target taking profitnya ya. Cukup lumayan besar ya, cukup lumayan besar, bisa 1:3 nih ya, kisaran seperti itu, target 1945. Pokoknya kalau taking profit nggak usah dipikirkan ya. Nah terus kemudian tambahannya ya, ini catatan penting juga, tambahan catatan penting. Ketika entry buy, contoh ini entry buy ya, ataupun entry sell, Anda kan sudah tahu nih jarak antara entry buy ke stop loss ini berapa dolar. Nah disinilah permainan atau strategi Anda menentukan lot untuk entry kalian. Nah lot itu pastikan benar-benar penggunaannya dengan benar, dengan modal yang Anda sesuaikan, seperti itu. Kalau biasanya sih saya menggunakan contoh ini ya, contoh nganggap aja ada modal 10 juta gitu. 10 juta kan kalau kita pakai 10%, berarti kan kita gunakan 0,1 ya, 0,1 lot. Tapi ketika entry seperti ini jangan gunakan langsung 0,1. Nah 0,1 Anda bisa pecah-pecah. Jadi di entry awal Anda bisa menggunakan, contoh kalau Anda pakai average ya, averaging
bisa menggunakan 0,3 contoh 0,03. Nah seperti itu ya, berarti Anda masuknya di mikro, berarti 0,03 entry pertama ya, atau 0,05 kalau average-nya 2 kali. Nah, pasang 0,05. Nah, seperti itu ya, pasang 0,05. Soalnya nanti ada juga kondisi market kan tidak tentu, ada juga miss-nya ya ketika dia turun, tapi Anda bisa mengukur titik ini atau menggunakan range tadi. Wah, range-nya sudah melebihi sudah berada, harga sudah berada mendekati range harian, contoh di $30. Ketika Anda entry di $20, minimal di entry berikutnya di 10 atau $20 penurunan Anda bisa entry lagi. Nah, tapi kalau Anda di awal sini menggunakan lot besar ya, lebih dari 10% dari modal Anda, ketika harga turun Anda sudah khawatir untuk Anda melakukan stop loss. Sayang gitu loh. Lossnya udah gede duluan. Jadi akhirnya hati nurani Anda mengatakan, "Waduh, sayang nih. Tahanlah akhirnya di situ, hold lah di situ." Itulah awal mula terjadinya kehancuran trading Anda seperti itu ya. Jadi itu intinya di situ ya. Jadi pastikan benar-benar penggunaan lot itu sesuai dengan modal. Biasanya saya seperti itu ya. Jadi ketika kita sudah dapat 10% dari modal kita, contoh modal Anda 100 juta, berarti 10%-nya adalah satu lot. Tapi jangan gunakan langsung satu lot, pecah dulu di situ ya, pecah dulu, bisa menggunakan 0,2 lot dulu atau 0,3, kemudian 0,3 lagi sampai dengan 0,3 lagi, dengan syarat ya, ingat, catat dengan syarat hitung range harian ya. Range harian itu sangat penting ya, itu di kisaran 20 sampai dengan $30. Oke, paham? Jelas teman-teman semua, brother semua? Oke, saya lanjutkan ya. Catat apa yang sudah saya sampaikan ya. Kalau bingung boleh tanya di kolom komentar ya. Nanti insya Allah saya akan tanggapi dan saya akan jelaskan. Oke, ini market trending ya, contoh seperti itu. Kemudian kita bisa pakai lagi nih ya. Setelah ini kan ada breakout structure lagi nih. Nah, ini ada breakout structure ya. Ini kan resisten yang tadi ya. Ini resisten, ini kan breakout structure, dia naik. Nah, kita geser ya, kita pindah. Ini ada breakout structure ya. Berarti kita tarik dari swing terakhir di sini. Nih ya. Ini kisaran di sini sampai dengan area sini. Nah, ini ya. Ini kan breakout structure ya, market resisten di breakout ya, breakout structure, dia naik ya. Nah, ini target entry kita di mana nih? Di 50% sampai 61,8%. Nah, di sini. Berarti kita batasinya seperti apa? Ya udah, titik entry kita berarti di sini ya, ini. Ya, di sini ya. Kemudian stop lossnya ada di sini. Nah, ini stop lossnya seperti itu ya. Nih teknisnya ya, strateginya seperti itu ya. Nih, jadi ini kondisinya bisa kita gunakan ya, kita bisa jalankan ya. Oke, semoga apa yang saya sampaikan ini ya, materi di hari ini ya, bermanfaat. Cara menentukan titik entry ya, dan pemasangan stop loss dengan menggunakan Fibonacci retracement. Semoga apa yang saya sampaikan ya bermanfaat buat teman-teman semua. Tolong dicatat, kalau Anda masih bingung apa yang saya jelaskan bisa diulangi lagi ya videonya. Jadi nonton materi seperti ini memang tidak bisa sekali untuk kita paham ya. Pahami dulu apa yang saya maksud, apa yang saya jelaskan. Jangan bosan-bosan belajar ya, karena pada dasarnya ketika kita mau jadi seorang trader yang benar itu adalah kita harus tahu dulu mengenai resikonya. Kalau profit itu nomor sekian, yang pertama adalah resiko dulu. Kita harus hitung resiko dulu ya, kemudian kita bisa pastikan titik entry kita di mana, baru kita tentukan taking profitnya setelah kita hitung resikonya. Makanya catatan juga buat teman-teman, ketika entry pastikan juga di area-area penting ya, jangan di area-area yang belum di area penting. Itu maka jadi berantakan nanti trading Anda gitu, trading plan Anda tidak ada gitu. Pastikan seperti itu ya. Jadi kalau yang belum paham diulangi lagi videonya sampai Anda paham, sampai Anda mengerti. Kalau belum jelas bisa langsung
tulis di kolom komentar dan bisa tanyakan di DM ya, di IG-nya Zona Forex. Insya Allah saya pasti akan jawab, saya akan jelaskan pertanyaan-pertanyaan Anda semua. Oke? Mungkin sampai di sini ya pembelajaran hari ini. Belajar yuk, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Dan jangan lupa share channel ini, video ini ke teman-teman Anda semua supaya Zona Forex bisa kedepannya lebih baik lagi ya, dan bisa memberikan informasi lebih jauh lagi ya. Besar tidaknya saya harapkan teman-teman bisa support dari Zona Forex ini bisa berkembang lebih baik. Saya ucapkan terima kasih. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.